Oke. Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Ardiansyah dari SMK Antartika 1 Sidoarjo. Di sini saya ingin menunjukkan proyek saya, yaitu aplikasi inventaris. Untuk aplikasi inventaris ini dibuat menggunakan framework Laravel dan Aspire serta Breeze. Kemudian menggunakan template Argon Dashboard 3. Oke, terus untuk usernya itu ada dua tipe. Yang pertama itu admin yang bisa mengatur semua atau satu halaman yang ada. Kemudian untuk akuntan yang kedua. Akuntan itu hanya bisa menghitung hasil depresiasi saja sama dashboard. Oke. Kita lanjut ke halaman login ini. Oke, di halaman login seperti biasa di sini input email, password. Terus ini jika ada yang lupa password bisa ke sini untuk menginputkan emailnya kita terdaftar. Oke, ini kita lanjut login aja ya. Kita pakai akun admin. Nah, di sini halaman pertama ini disajikan dengan tampilan dashboard yang ada total. Misal di sini ada total aset, itu diambil dari total harga dari pengadaan. Kemudian total item itu diambil juga dari pengadaan dan total item yang ada di pengadaan. Terus total distributor ini juga ini diambil dari total tabel distributor. Dan ini ada lagi lokasi, ini juga diambil dari total lokasi yang ada di tabel lokasi. Nah, untuk bawahnya itu terdapat depresiasi report. Ini untuk mengetahui pengadaan mana itu yang dihitung oleh yang sudah dihitung depresiasinya. Misal ini dengan ada barang dengan pengadaan 9331 pada tanggal 16 Februari itu dihitung untuk depresiasi per bulannya itu di kisaran 150.000. Dan untuk item value-nya atau nilai barangnya, harga barang di awal itu sekitar 9 juta. Oke, kita geser ke kanan. Nah, di kanan ini terdapat aset kategori. Jadi yang sudah saya tambahkan hanya dua di sini. Misal ini peralatan IT, kemudian dengan kode KCAT 001 dan dia memiliki dua item yang terhubung. Kemudian di bawahnya ada peralatan kantor dan kode KCAT 002 memiliki 0 item, masih belum terhubung dengan barang lain. Oke, kita lanjut ke menu item atau halaman item. Nah, di sini tabel item tabel. Di sini tuh misal saya sudah ada ya, ini datanya ada dua. Satu laptop Dell, yang kedua adalah Lenovo ThinkPad. Dan ini spesifikasinya. Dan ini terdapat total quantity. Total quantity adalah jumlah barang yang dengan nama laptop Dell yang ada di pengadaan. Dan ini terdapat detail. Detail ini berisi tentang informasi, misal dari 8 barang ini ada berapa yang kita sini saya buka. Ada total 8 barang. Nah, di sini dengan nama laptop Dell dengan kode item 01 terdapat 3 barang dengan kondisi baik, 3 barang dalam kondisi rusak, dan 2 barang hilang. Oke, kita close. Dan ini yang atas ini masih sama ya, masih 0, tidak ada karena belum ada datanya yang untuk Lenovo ThinkPad. Oke, kita lanjut ke distributor. Nah, di tabel distributor lanjut ini dulu kita menjelaskan untuk item code-nya. Kita buat terlebih dahulu ya untuk kita menambahkan item name, misal laptop Asus expert. Misalnya ini prosesor Intel Core i5 Gen plus SSD itu 2 GB 3 Pak. Oke, kita tambahkan. Nah, oke, untuk edit
ini untuk create datanya itu saya bentuk untuk model ya, bukan per halaman. Dan editnya juga seperti mau pakai modal. Bentar. Kita masuk ke distributor. Nah, distributor ini kita ada terdapat informasi tentang penyuplai barang yang kita beli. Misalnya kita beli tadi itu beli Reno Pudding Pad ya, dari PT Majijaya. Ini kita bisa inputkan terlebih dahulu untuk distributornya dengan nama jalan, terus phone number, email, terus distributor. Ini masih sama, jangan spesifik di sini. Kita lagi ke lokasi. Di lokasi ini kita dapat menyebutkan lokasi, misal ini untuk ada untuk kantor utama, kantor cabang, dan kantor utama. Ini mengetahui lokasi di mana cabang-cabang kita atau kantor kita. Nanti itu bisa ada tabel lagi untuk mengatur barang A ini ada di mana dan barang B ini ada di mana gitu. Ini masih lokasi saja, nama lokasi. Misal kita mau menambahkan lokasi gudang cabang, kemudian ini itu jalan Sultan Hasanuddin no 5, ini aja. Nah, sudah masuk ya. Dan untuk lokasi code-nya dan item tadi itu saya menggunakan library Carbon dari PHP-nya langsung. Sini bukan Carbon. Itu tanggal yang ini tuh kita langsung menggunakan by system. Misal saya sudah membuat lokasi kodenya misal dari 01, otomatis saya akan buatkan, jika saya menambah kode baru akan dibuatkan dengan kode lokasi 02 dan seterusnya. Tadi kan saya ada 3 tabel tuh. Nah, terakhir kan ini untuk lokasi 3, dan saya membuat tabel data baru dan akan dibuatkan kode dengan kode 004 seperti itu. Nah, di sini juga sama. Untuk aset kategori kodenya masih sama. Ini dibuat misalnya ini yang terakhir untuk 02. Nah, jika saya mau menambahkan kategori misalnya peralatan kantor, peralatan mesin, otomatis ke ini bertambah ya untuk ininya. Tadi kan 02 kan menambahkan data baru, mulai kodenya akan menjadi 03 gitu. Nah, kita masuk ke kategori. Nah, dari kategori ini kita bisa menambahkan, misal ingin ada 2 ini data. Jadi kita mau menambahkan peralatan kantor dengan kategori namanya itu AC seperti ini, saat CD. Nah, otomatis ini tuh diambil dari ID aset kategori, ada di aset kategori. Kemudian untuk kategori code-nya itu juga sama seperti yang tadi di aset kategori. Itu sistemnya jika saya sudah ada kebutuhan, saat kita menambahkan data baru kan jadi dibuatkan kode dengan 03. Oh ya, di sini sudah ya, data yang terbaru akan berada di paling atas, tidak paling atas dan ke bawah. Itu memudahkan kita untuk tidak perlu mencari data yang ada di bawah. Nah, ini sudah ada, saya sebagian tadi untuk brandnya itu pada spesial, tinggal input saja. Ini tuh brand, tinggal masukkan nama brand, informasinya sudah ada untuk Asusnya tadi. Lanjut lagi ke unit. Nah, di unit ini terdapat sama sih untuk satuannya, misal barang ini kamu beli berapa unit untuk pengadaannya, terus misalnya ada tali itu berapa meter talinya, untuk
part itu berapa part untuk yang dibeli itu. Lanjut ke pengadaan. Nah, di pengadaan ini terdapat nama item, waktu lama depresiasinya, terus brandnya, satuan, kemudian aset kategorinya, dan informasi inilah yang umum seperti distributor. Ini untuk kode pengadaan yaitu generate by system dengan format PO, terus disusul dengan tahun, habis itu bulan, kemudian dengan tanggal. Setelah itu disusul dengan 4 kode unik di belakang. Terus untuk reference number ini dari kita nota dari bos kita, dan itu reference number ini dari itemnya. Terus ini produksi, kemudian percentage ini, nah yang saya bilang tadi, untuk karbon. Nah, untuk tanggal ini itu otomatis di input on oleh sistem menggunakan library karbon dari PHP. Terus ini ada amount atau total item, size itu harga, dan ini jumlah total value. Item value itu total semua harga dari item ini. Misal dari sini kan 9 juta dikali 3 itu dengan 27 gitu. Dan untuk ini depresi per bulan itu dihitung dari depresi per bulan, dari itu depresiasi ini setiap bulan lah itu. Dan ini item misal item ini masih layak dipakai atau tidak, dan untuk informasi pembelajaran. Oke, kita coba untuk ADD datanya ya. Untuk datanya saya coba untuk ADD tadi yang kita buat, kemudian depresiasi untuk orangnya Asus. Terus kita ini kategorinya top baju saya untuk ini ya. Saya udah ini ya, agak ini soalnya belum ada untuk serinya dan invoice-nya. Jadi kita mau beli 3 atau 2 ya, 2 aja. Mungkin untuk di harga 10 juta. Untuk volume produksinya itu di 2024 misal seperti itu. Sorry, 2024. Maksudnya pembelian langsung ini. Oke, kita ADD. Ini sudah berhasil dibuat ya. Untuk ini ada alertnya. Kemudian saya jelaskan di sini seperti tadi. Nah, saya bilang terus kebanyakan soalnya ya, itu terlebih dahulu. Sorry. Nah, sudah 10 juta. Dan jadi ini rumusnya harga barang kalau dengan total barang sekarang menjadi di sini untuk hasilnya. Nah, untuk depresiasi sebelum dihitung itu akan menjadi 0 0 ya untuk ininya, karena kan belum dihitung depresiasi, masih layak pakai dikarenakan masih baru barangnya. Kemudian ini langsung terus, kemudian ada lokasi mutasi. Nah, dari mutasi ini misal kata saya tadi, misal kita menempatkan barang yang kita adakan itu di mana. Misal ini kan saya pilihkan terutama untuk laptop tadi itu dengan kode, ini di kode ini 2502116824 ini, dan efeknya aktif. Belum, ini aja efeknya belum bertindak ya, harus tetap sih apa macam ini. Terus depresiasi. Nah, di depresiasi ini kita bisa menambahkan total atau periode depresiasinya. Ini sudah ada 7 tahun dan 5 tahun ya. Untuk standar IT itu biasanya di 5 bulan, 5 tahun, 5 tahun 60 bulan ya. Jadi kita mau nambahkan misal
2020 untuk periodenya, misal itu 10 tahun, depresiasi 10 tahun ini aja. Oke, nah udah 10 tahun sudah buat. Nah untuk ini biasanya itu untuk yang saya nanti 5 tahun itu untuk ID, dan 7 tahun itu biasanya untuk kayak misal meja, AC seperti itu biasanya. Kita lanjut ke kalkulat saja. Nanti kalkulat ini terdapat, saya sudah hitung, misal tadi kan ada 2 untuk di pengadaan, saya hitung ini saldi price item untuk diambil dari, dan present code ini diambil dari pengadaan. Kemudian di depresi calculate dapat date itu menggunakan karbon, dan yang tadi itu auto input. Terus ini bulan ke, misalnya kan bulan ke berapa ini, terus durasi item, value, grade by, sama last edit by, sama siapa yang mengedit data tersebut. Oke, kita coba kan kodenya atau datanya menggunakan akuntan. Simple.com akuntan. Kita login. Nah, saya bilang tadi ini seperti sama ini. Oh ya, ini yang berbeda karena kan ini sudah berubah ya, karena kan tadi saya sudah menambahkan harga barang atau mengadakan barang di pengadaan, dan ini total item juga sudah berubah. Oke, lanjut saja berarti tidak kelamaan di sini. Terus saya ngomong itu misal tadi ini, nah benar paling atas ya, kode pengadaan paling atas itu yang baru terbuat atau baru dibuat, kode yang baru dibuat ke saat ini. Jadi misal saya membuat kode lagi, ini akan jadi kedua, dan satunya akan yang saya buat itu akan paling atas gitu. Misalnya durasinya 60 bulan. Oke, kita cek. Nah di sini data spesifik ya, seperti cuma ini ya, menampilkan date, kemudian yang ini last edit, dan last editnya dan grade by tidak ada. Ya kita refresh di sini. Nah di sini sudah ada ya untuk datanya, dan ini sudah penuh. Dia tanggal 13, sekarang tanggal 13. Nah, balik ke 0 masih, karena masih perlu dibuat, sama ini masih perlu dibuat. 60 10 kontan. Oke, cepat ke akuntan belum edit kan. Nah akuntan di untuk admin itu bisa mengedit semua data, tapi untuk user akuntan itu hanya bisa mengedit data satu kali yang dia miliki. Jika dia mengedit data yang bukan dia milik dia, itu akan muncul error, dan error seperti ini. You can only edit your own owner record. Jadi dia itu hanya bisa mengedit data yang dia miliki saja, dan data yang tidak, yang milik orang lain itu tidak bisa diedit. Nah, ini yang data yang saya buat tadi menggunakan akuntan. Misal saya mau edit, saya edit ini untuk kita tunggu terlebih dahulu. Masih berat nih, masih load datanya. Oke, kita lanjut aja ke skip dulu, kita lanjut aja ke opname ya. Di opname kita bisa melihat status data barang tersebut. Misal kita pada tadi nih di dalam kode 2502136824. Karena kondisi itu bisa baik dikarenakan baru kita beli ya kan. Dan tidak kemungkinan juga rusak, itu bisa kita restore tuh, kita klaim garansi terlebih dahulu. Kalau kualitasnya tadi kan 2, kita buat 3, itu tidak bisa. Nah sorry, bentar, lebih isi ini kita barang dalam di sini. Baik, sorry ya, ini
ada teman saya emang agak jelas membuat rame. Nah ini sorry tarif besar ya, ini akan lambat atau lag. Ya baik, kita kondisikan jadi barang dalam kondisi baik ya, ada itu. Nah ini total quality tidak boleh lebih dari itu dikarenakan barang yang ada di pengadaan hanya dengan merek Asus atau di pengadaan kita ini itu hanya memiliki 2 barang. Jadi misal kamu menginputkan 3 barang dan merek dia memiliki 2 barang, itu tidak bisa akan menggunakan error. Misal jika saya menginputkan kuantitinya menjadi 2, itu akan bisa di-create. Jadi ini itu saya save, saya berhasil di save. Kemudian nah sudah saya tambahkan ini kan, itu untuk data ini akan ditampilkan pada item ini. Nah untuk total quality ini diambil dari depresiasi total laptop Asus di total laptop Asus yang ada di pengadaan. Kemudian detail ini diambil dari opname. Ini saya tadi sudah saya tambahkan misal dari kondisinya itu ada 2 ya. Nah saya ini saya tambahkan, makanya ini akan tempel 2 dan 0 damage-nya atau yang rusak 0 dan yang hilang 0. Oke kita lanjut yang kita skip tadi, nah kan dikalkulate bagian akuntan kita dahulu. Nah misal di sini kan saya memiliki data ya kan, saya kita buat tadi menggunakan akuntan ini yang ada di nomor 1. Nah kalau nomor 1 dikarenakan data ini baru saja dibuat, baru saja. Oke kita edit. Kita edit bulan ke berapanya sekarang, di bulan berapa. Nah di sini akan edit limited start akan otomatis habis untuk editnya, karena sudah dia pakai. Untuk sistem saya di sini itu edit itu untuk akuntan maksimal 1 kali dalam data itu digunakan agar tidak ada akuntan yang menyalahgunakan data atau memanipulasi data tersebut. Seperti itu. Kemudian ini sudah kan kita lihat di inventory di halaman untuk adminnya. Nah sudah ada kan untuk editnya. Saya ini saat kita edit lagi di sini untuk admin itu masih bisa ya. Tuh, bisa tidak boleh 0, katakan tidak boleh 0. Kita isi 2 aja. Nah sudah saya edit ya, itu ya. Saya balikkan lagi ke 1 aja. Oke, yang ke 1. Oke. Oh ya, di sini terdapat fitur core job dari tabel menggunakan schedule ya kan. Di sini tuh kan misal di sini sudah ada nih data yang di update terakhir kali itu di tanggal 25 bulan 1 tanggal 12. Di sini jika saya menggunakan CMD-nya atau komennya yang ada di sini di terminal saya, untuk komennya itu seperti ini. PHP arisan depresiasi increment mount itu kita enter, otomatis nanti data ini akan berubah menjadi diupdate jadi ketiga. Sorry masih ingin selama dikarenakan lotnya terlalu ini besar. Saya menunggu kita ini ya, jelaskan lebih detail ini. Misal di sini kan sudah ada 2 kan datanya. Nah untuk file ketiga kita biar tidak terlalu menunggu, misalkan ada yang nah ini kok kelihatan ininya gimana gitu. Jadi kita mau lihat di bulan 20 itu seperti apa, setahun berapa di bulan ke 20. Kita bisa lihat ke detailnya saja seperti ini. Kemudian kita cari ke 20 ini, nomor 20. Kemudian ini ada untuk remaining value. Remaining value itu harga di bulan 20 ke 20 itu seperti ini, di harga 6 juta. Untuk di bulan 20
Dan ini masih sama ya, untuk initial value itu harga sebelumnya, harga tetapnya itu seperti itu seberapa, harga kita beli itu seberapa. Kemudian ini untuk penyesuaian seperti yang tadi di pengadaan. Nah, ini sudah jalan ya untuk ininya. Ada depresiasi ID2 mon 3. Jadi kita terlebih dahulu untuk depresiasi dengan ID2 itu yang mana? Dengan ID2. Nah, dengan ID2 itu dengan kode pengadaan, dan kode pengadaan dengan ID pengadaan 2. Nah, di pengadaan 2 itu kita cek di sini, itu pengadaan 2 itu nomornya 68251. Di sini 68251. Nah, ini 68251 ini diupdate jadi 3. Itu seperti ini. Tadi kan 2 jadi 3. Dan untuk satu bulan ke depan, di tanggal di bulan 3 bulan 13 itu, di bulan 14 itu akan update lagi jika otomatis jika menggunakan hosting ya. Ini jika masih di local host dikarenakan itu kita misalkan di terminal seperti itu. Dan ini kita cek terlebih dahulu, 3 itu 8550. Ini itu masih sama. Oke, kita cek tadi yang sudah saya hitung kan untuk di kalkulator tabel depresi untuk pengadaan 6824. Nanti kita cek di pengadaan dengan pengadaan 6824 itu sudah ada nggak sih di ininya, di depreciation moon-nya? Nah, sudah ada ini di depresiasi pengeluaran tiap bulannya ini di harga 166,667. Kita cek apakah benar seperti itu. Kita setelah detailnya. Nah, benar 1667. Oke. Oke, di sini akan misal di nilai depresiasi itu sudah mencapai untuk value-nya, untuk value yang di sini, misal di sini itu kurang dari 10.000. Ada kan kurang dari 10.000 misal, itu akan otomatis dianggap tidak layak pakai misal di produk-nya ini tadi. Nah, untuk labelnya ini akan berubah untuk itu ya, akan berubah, tidak layak pakai gitu. Untuk infonya, bisa kita coba ke pengadaan ya, pengadaan kita ubah saja ID-nya mana FB. Nah, ini kita ubah ke yang ini, yang tadi kita buat pertama tadi. FB nya itu kita kasih 0 gitu. Misalnya ini misal nah, jika data itu atau harga depresiasinya sudah mencapai 10.000, itu akan ini akan mengirim ke FB nya, akan tag itemnya akan seperti ini, tampilnya not orang listing kita layak pakai seperti itu. Tentu ya, di admin ini bisa membuatkan akun, jadi user itu tidak bisa meregister sendiri, jadi harus dibuatkan oleh admin. Misal kita akan membuat admin untuk ini, kemudian emailnya ini, kita membuat apa, role-nya admin. Ini aja kita ini passwordnya sangat bisa. Oh iya ya, bisa dikarenakan ini harus 8 karakter ya untuk passwordnya. Kita buatkan aja nomor 12378 secret account. Nah, sudah bisa ya untuk berbuatnya. Kita logout terlebih dahulu. Kita login dulu. 12378 login. Nah, sudah berubah ya untuk adminnya ya. Ini sudah nama yang kita buat tadi. Oke, ini tidak sudah. Wah, ini untuk profil di akuntan, ini ada profilnya juga.
misal di sini ada mau mengisi nama akuntannya, terus email, terus password, dan kemudian menghapus akun sendiri itu bisa. Di sini juga sama untuk adminnya juga sama. Oke, kita bisa logout. Nah, ini bisa di logout juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah melihat video ini dan sampai jumpa.